Halo, saya mahasiswa dari Stikom UI Lindo Kupang dengan jurusan Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi dari beberapa perangkat keras. Pengertian perangkat keras itu adalah perangkat yang dimana sebagai pendukung untuk menjalankan suatu software, atau perangkat keras itu adalah perangkat yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba. Ada beberapa jenis perangkat keras, dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, dan perangkat keras penyimpanan atau store. Nah, perangkat keras input itu sendiri adalah jenis perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori sistem komputer. Contoh dari perangkat keras input adalah keyboard, mouse, scanner, dan drive room atau room drive. Nah, yang kedua adalah perangkat keras proses. Perangkat keras proses ini adalah jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan data atau mengeksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan, seperti prosesor, motherboard, VGA, kartu suara atau sound card. Dan yang ketiga, perangkat keras output. Perangkat keras output ini adalah jenis perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras output itu contohnya seperti monitor, speaker, printer, proyektor. Dan yang keempat, perangkat keras sebagai penyimpanan. Perangkat keras sebagai penyimpanan ini adalah jenis perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat perangkat-perangkat keras yang menyimpan data utama dari sebuah sistem komputer seperti HDD, SSD, RAM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari perangkat keras. Yang pertama, monitor. Monitor ini adalah fungsinya untuk menampilkan gambar yang berupa grafis. Dan yang kedua, keyboard. Nah, keyboard ini fungsinya untuk menginputkan atau memasukkan data yang berupa huruf, simbol, dan angka. Selanjutnya, mouse, salah satu alat pendukung yang penting untuk memudahkan kita dalam scroll ke bawah ke atas, membuka suatu software, klik kanan atau klik kiri dalam membuka suatu software atau menggerakkan kursor. Nah, prosesor ini adalah hal yang terpenting dalam sebuah komputer karena dia ini sebagai otak komputer. Prosesor ini adalah sebagai pendukung kebutuhan spesifik dalam pengguna seperti game atau desain grafis. Selanjutnya adalah motherboard. Motherboard ini adalah ibu. Tadi kan otak, sekarang ibu. Karena dalam motherboard ini dia yang menampung semua perangkat-perangkat keras seperti prosesor yang tadi juga di sini, RAM juga di sini, port juga di sini, dan lain sebagainya. Jadi dia ini sebagai tempat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan hard disk. Fungsi dari hard disk itu sendiri adalah
untuk menyimpan data secara permanen. Hal itu akan tetap ada meski laptop atau PC dalam keadaan mati, kecuali kita menghapus data-datanya atau hard disk kita terkena virus. Dan selanjutnya adalah RAM. Fungsi dari RAM ini pasti sudah tahu, sama halnya seperti hard disk yang tadi. Akan tetapi bedanya di sini adalah penyimpanan data pada komputer apabila komputer atau laptop kita berada dalam keadaan hidup. Jadi kalau laptop atau PC kita sudah mati, maka data-data itu sudah terhilang karena ini penyimpanan sementara. Selanjutnya modem. Modem ini fungsinya untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, speaker. Siapa yang tidak tahu speaker? Speaker ini berfungsi untuk sebagaimana mestinya. Jadi kalau yang mau dengar atau buka musik, untuk pengeras suara menggunakan ini, itulah fungsinya. Nah, heatsink atau PC cooler, dia ini adalah fungsinya untuk mengeluarkan panas dari dalam komputer atau laptop kita. Nah, jadi dia ini fungsinya sangat penting. Apabila komputer dan laptop kita dalam keadaan panas, dia inilah yang berperan sangat penting. Nah, ini SSD. SSD ini berfungsi untuk membuat komputer atau laptop akan bekerja secara maksimal dengan kecepatan akses yang tinggi. Jadi suatu komputer atau PC, kecepatan aksesnya juga berpengaruh pada jenis SSD yang digunakan. Optical drive. Nah, optical drive ini adalah untuk membaca atau menulis data dari kepingan DVD atau CD. Nah, power supply. Power supply inilah alat atau perangkat keras yang sangat-sangat penting. Tanpa power supply ini, mengubah listrik tegangan arus AC menjadi ketegangan arus DC. Nah, kemudian adalah printer. Printer ini adalah mengeluarkan gambar, data, atau mencetak dari dokumen yang berupa digital menjadi nyata. Soundcard ini adalah salah satu perangkat keras untuk mengolah data berupa audio atau suara. Fungsinya itu menghasilkan suara dari dalam komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau headphone. Nah, ini scanner. Scanner sama halnya seperti fotokopi. Akan tetapi kalau scanner ini mengubah data nyata menjadi data yang bentuknya digital. Kemudian LCD projector berfungsi untuk menampilkan gambar, video atau slide pada layar yang tadinya kecil menjadi besar. Akan tetapi harus memancarkan pada kain atau tembok yang berwarna putih. Dan LCD proyektor ini bekerja secara maksimal kecuali berada di ruangan yang minim cahaya. Kemudian LAN card. LAN card ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan internet. Selanjutnya flash disk. Flash disk adalah suatu alat untuk menyimpan data yang permanen. Dan flash disk ini juga, kelebihan dari flash disk ini adalah ukurannya yang kecil dan bisa dibawa ke mana-mana. Kemudian switch ini membagi atau memecah suatu jaringan dari server ke komputer atau dari client atau pemakai. Selain dari membagi jaringan, fungsinya lainnya yaitu sebagai penguat sinyal atau transmisi paket data.
joystick. Joystick itu gunanya untuk menggunakan joystick ini akan mempermudah kita main game. Nah, ini handphone ini adalah perangkat keras yang dimana untuk mengeluarkan suara dan menerima suara oleh kita sendiri. Jadi fungsinya headphone ini sebagai mic-nya dan ini sebagai headsetnya, sebagai pendengarannya. Jadi apa yang kita omong hanya kita sendiri yang mendengarnya. PPA ini adalah meningkatkan jangkauan sinyal dari sebuah jaringan. Jadi contohnya di suatu perusahaan yang mempunyai beberapa lantai, tapi wifi pusat routernya atau wifi-nya itu ada di bawah di lantai 1, otomatis di lantai 3, 4 jaringan sinyalnya berkurang. Jadi dengan menggunakan ini maka kekuatan sinyalnya akan bertambah. VGA card. Nah, VGA card ini fungsinya, VGA card ini menentukan berupa grafik jelas atau tidak, itu sesuai dengan VGA card yang digunakan. UPS atau UPS ini dia berfungsi untuk memberikan suplai listrik saat tegangan listrik terutama terhenti atau tidak berfungsi. Jadi apabila dalam menggunakan suatu komputer PC tiba-tiba listrik mati, maka PC kita tidak akan mati karena terotomatis UPS ini menghubungkan listriknya ke PC kita. Jadi dia ini sebagai penyimpan listrik cadangan. Card reader. Nah, card reader ini adalah sebagai alat pembaca untuk memori pada handphone PC maupun laptop. Tidak ada port yang khususnya atau kecil, hanya ada seperti TF, CD atau port USB. Umumnya adalah port USB. Jadi dengan ini maka dia bisa membaca memori handphone kita. Nah, selanjutnya adalah router. Router ini adalah sebagai penghubung komputer ke beberapa jaringan yang mempunyai akses jaringan yang sama maupun berbeda. Nah, selanjutnya adalah ROM atau read only memory, media penyimpanan yang berfungsi hanya untuk membaca data saja, dan bersifat permanen. Itu adalah beberapa perangkat keras komputer. Masih banyak lagi perangkat keras komputer lainnya. Itu sekian penjelasan pengertian dari perangkat keras dan macam-macam dari perangkat keras. Sekian dan terima kasih.